Halo guys. Eh, Video kali ini mau sharing sedikit eh, cari komponen PC untuk mining. Jadi kita tahu semua komponen paling penting itu sebenarnya kan VGA untuk mining atau GPU. Jadi seperti ini contohnya. Aku punya GTX 1060. Kemarin di video sebelumnya sudah sempat kita tes untuk mining. Ini adalah komponen utama. Ibaratnya ini seperti alat ngebornya lah untuk mining. Jadi untuk mining itu kan menambang. Jadi ini alat untuk nambangnya. Ini komponen yang paling krusial. Kita tahu sih harga ini VGA ini udah nggak ngotak lah, makanya aku beli yang second aja nih. Nggak ngotak. Ini contoh juga VGA. Sorry, VGA sudah dipasang di alat rig miningnya, jadi cuman boxnya aja. Oke, ini udah nggak masalah. Jadi harga udah nggak ngotak, jadi tinggal pilih mau beli yang baru atau second. Terus kita hanya bisa mungkin menekan budget di alat-alat lainnya selain VGA, yaitu komponen PC lainnya. Kita tahu kan kita mining itu sebenarnya PC biasa konvensional, tapi VGA-nya yang bisa mining lebih dari satu VGA-nya, jadi banyak VGA-nya. Jadi makanya kita pilih mainboard. VGA itu kan zaman sekarang, kalau zaman dulu AGP, namanya AGP, sekarang PCI Express PCI. Jadi logikanya kalau kita mau mining lebih dari satu VGA, PCI Express-nya yang banyak. Jadi kita milih mainboard yang ada PCI Express-nya, jadi lebih dari satu lah anggapannya. Tapi aku searching, aku cari kalau mainboard yang khusus buat mining, waduh benar-benar lebih parah lagi harganya, nggak ngotak juga itu, gila harganya. Yang khusus buat mining ya, contoh misalnya pokoknya seri-seri BTC seperti itu, waduh gila pokoknya harganya. Terus alternatif kedua, kita bisa pakai VGA setting, mainboard dulu, mainboard yang seri-seri lama, mainboard yang lama, tapi yang punya PCI Express yang lumayan banyak. Seri-seri tipe B250 ya, kalau nggak salah, lupa aku. Ya Asus yang chipsetnya B250 seperti itu. Harganya tapi mahal juga loh, aku dapat cari-cari mahal juga. Makanya aku alternatif, aku pakai yang seri mainboard yang lama sih, cuman masih baru lah, maksudnya ada yang baru di pasaran, masih ada yang baru. Jadi aku pilih nih, aku pilih ASRock B450 Pro 4. Ini khusus untuk prosesor AMD. Kenapa aku ambil ini, nanti ada hitung-hitungannya lah. Kita pokoknya intinya menekan harga part lainnya selain si VGA ini. VGA udah sulit banget karena itu komponen utamanya. Jadi kita ngurangin harga di mainboard, prosesor seperti itu. Oke, ini B450 Pro 4 ya. Mungkin teman-teman udah banyak tahu. Jadi kenapa saya ngambil ini? Kita lihat, sorry juga ini mainboardnya udah dipasang, jadi aku cuma nunjukin box-boxnya aja dah. Jadi ini kelihatan nggak ya? Kayaknya nggak, kurang kelihatan. Jadi sebenarnya PCI Express-nya itu ada 2 kali PCI 30 kali 16. Jadi PCI Express yang panjang ada 2. Ini udah kelihatan sih harus. Terus 4 kali PCI Express yang 20 kali 1, jadi yang kecil pendek-pendek. Jadi kita lihat, kalau misalnya di gambar sih nggak kelihatan banget, cok. Halo Mbak Mas, fokus dong. Abrakadabra. Ya enggak, ya inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 PCI Express-nya. Seperti gue bilang tadi, semakin banyak semakin bisa kita pasang banyak VGA di PCI Express-nya.
Jadi ada 6. Jadi maksimal di mainboard ASRock B450 Pro 4 ini bisa sampai 6 VGA. Aduh, yang normalnya ya maksimal. Nah, ini mainboardnya. Terus prosesor. Nah, prosesor kan banyak juga pilihannya kalau AMD. Apalagi Intel. Tapi dengan ring harga yang aku ambil yang agak murah lah. Jadi aku ambil aku ngambil Ryzen lumayan harganya. Aku ambil di AMD Athlon ini, AMD Athlon 200 GE. Aku pakai ini. Atau kita bisa juga ini kan yang versi agak lama nih, Athlonnya ada yang terbaru, atau kita bisa pakai ini AMD Athlon 3000 GE. Ini selisih harga nggak terpaut jauh beda. Kayaknya yang 200 GE lebih mahal lagi dikit lah. Kayaknya. Oke. Dengan prosesor ini pengalaman maksimal kalau ini ya aku coba pakai ini ya. Karena ini aku belum pakai, ini masih segel. Pengalaman aja, aku share pengalaman. 200 GE aku belum coba. Sebenarnya kalau dilihat dari spek sih maksimal PCI lainnya sampai 12 ini. Maksimal, jadi menggunakan VGA maksimal bisa sampai 12. Cuman mainboardnya kan support 6. Jadi maksimalnya 6 kalau mainboard. Nah, pengalamanku pakai yang 200G 3000G udah dipasang ini dengan kolaborasi mainboard ini maksimal pakai 6 VGA. Jadi percepat aja lah. Terus karena pakai 6 VGA perlu juga support PSU penting juga nih. Power supply lumayan juga harganya nih. Power supply ini berarti jantungnya dari komputer. Jadi aku pakai ini Minotaur 850 watt 80 plus gold. Di atas kertas hitung-hitungannya sih bisa support sampai 6 VGA karena dia ada 6. Aduh, oh my god, wait, lampu gue mati cuk, sorry, lampu habis baterai ya. Jadi lampu apa, LED nge-charge gitu habis. Oke, dilanjut sampai mana tadi? Oh ya, power supply. Jadi aku pilih ini. Udah browsing. Ini yang worth it lah. Price-nya, terus fungsinya juga di atas kertas dia bisa pakai deh 6 VGA. Karena dia ada mana ya? Ini ada nggak ya? Pokoknya dia ada sampai 6 PCI 6 power PCI slot. Jadi ada 6. Ada apa ya? Kabel power PCI-nya ada 6. Jadi bisa maksimal 6 VGA. Ini untuk PSU. Sekarang kalau kita menggunakan lebih dari 3 VGA, biasanya kan ada slot yang 16 kali itu cuma ada 2 nih. Jadi aku pakai lebih dari 3 VGA 6, jadi aku perlu pakai riser namanya. Riser. Jadi orang ini pasti tahu semua. Jadi aku pilih riser ini. Riser biasa. Orang bilang sih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 apa namanya nih? Kok gue lupa sih? Namanya 6 apa namanya? Lupa, sorry. Ada 6 kapasitor dia bilang. Ini yang standar. Yang powernya dari PCI. Ada 6 pin powernya. Terus ini USB 3.0. Ada yang lebih mahal 8 kapasitor katanya. Itu mahal lumayan. Ini harganya nantilah, pokoknya aku deskripsiin harga-harganya semua. Tapi aku lebih senangi pakai ini, lebih stabil. Ada yang 8 kapasitor, ada yang enggak, ada yang apa namanya? Isi lampu itu loh. Kalau itu dia ada lampunya, tapi kalau lampunya mati katanya apa namanya? Riser ini rusak. Makanya aku pilih yang ini aja, standar.
aku udah pakai stabil banget kayaknya. Oke, riser di sini sebenarnya risernya sendiri. Terus powernya kan colok power 6 pin ini, terus colok ke ini power SATA. Terus satu lagi ini USB-nya. USB ini colok ke slot PCI-nya, PCI Express-nya. Terus ini masuk ke USB seperti itu. Terus ini VGA, udah banyak yang tahu lah. Nah, banyak orang bilang kalau kita pakai power SATA ini katanya nggak kuat, takut kebakar katanya. Itu sih banyak, semua orang bule juga bilang, teman-teman di grup mining juga bilang sarannya jangan pakai ini gitu loh. Aku pernah coba sih, cuma karena VGA-nya kecil, yang aku pakai ini FGA ini kan cuman single fan. Aku pakai ini, pakai FGA, pakai power SATA ini jalan seminggu normal sih. Tapi ketakutan juga karena lihat banyak review-reviewnya di internet, jadi aku nggak pakai ya. Aku ganti, jadi nambah duit lagi, aku ganti dengan yang namanya PCI splitter, kabel PCI splitter. Nah ini banyak dijual di toko online. Jadi konsepnya adalah PCI splitter ini dari PSU PCI-nya 8 pin masuk ke sini, terus dia mecah jadi 2. Nah kebetulan karena VGA masih seri menengah ke bawah, dia cuma pakai rata-rata VGA aku hanya cuma 1 kali 8 pin. Jadi satu masuk ke sini yang 6 pin PCI-nya, satu masuk ke VGA seperti itu. Jadi katanya ini sih lebih aman. Aku udah buktiin, udah sebulan pakai, aman aja sih, aman. Jadi apa lagi? Oh ya, rig miningnya. Kemarin di video sebelumnya kan aku kasih tahu bahwa aku buat dari kayu. Jadi boleh beli, boleh buat, terserah. Untuk meminimalisir budget, aku buat aja. Apa lagi ya? Oh ya, kalau yang udah punya komputer misalnya mau coba mining, yang udah punya mainboard yang lama, mungkin LGA 1150 atau LGA 1151, itu kayak bisa dipakai mining. Cuman kadang kan ada yang PCI-nya hanya ada 2 atau 3 PCI-nya. Jadi satu PCI yang kali 16 satu, terus yang kali 1 tuh ada 2 itu biasanya. Ada beberapa mainboard seperti itu. Nah itu bisa pakai mining VGA yang lebih dari 3, 4, 5 sampai 6 lah maksimal. Kita pakai namanya PCI splitter. Cuman ya nggak disaranin, apa ya sih bilang, risiko ditanggung penumpang, jadi pakai ini. Nah ini kita bisa tancepin di PCI ini, anggap PCI yang 16 kali ya, kita tancepin di sini PCI yang 16 kali. Ini kan mainboard nih, bukan ini anggap aja karena mainboardku pasang soalnya. Kita colokin ke sini. Nah ini satu PCI 16 kali ini jadi 1, 2, 3, 4. Jadi bisa jadi 4. Nampung 4 VGA. Lihat reviewnya sih aman-aman aja. Tapi nggak tahu kalau jangka panjang. Jadi resiko ditanggung penumpang. Jadi coba aja. Kalau wattnya nggak kecil berani sih. Jadi kalau misalnya masih pakai GTX yang 1060, seri-seri GTX lah. GTX apalagi 1660 Super yang paling banyak dicari. Itu rata-rata wattnya di bawah 100. Makanya 1660 Super kan bisa sampai setting 70 watt. Kayaknya berani pakai. Tapi kalau udah RTX 2060 masih berani. Tapi kalau udah RTX
yang 3060 Ti terus ke 3070. Wah, itu gede banget wattnya. Kayaknya nggak berani deh, nggak berani karena harganya mahal ya. Oke, ntar aku kasih tahu semua komponen tadi berapa kira-kira habisnya. Di luar VGA ya, VGA udah cari sendiri lah, nggak ngotak. Tadi lupa satu komponen lagi yaitu RAM. Kalau nggak ada RAM nggak bisa hidup PC-nya. Aku pakai yang 4 GB ya, jadi satu keping. Soalnya pakai Windows juga bisa, selain pakai HyperOS biasanya Windows juga bisa. Nggak penting amat, yang penting VGA-nya. Aku udah pakai 4 GB, lancar aja. Asal jangan installin game, orang mau mainin kok main game. Jadi totalnya aku coba hitung, cuman aku hitung yang ini aja ya, yang komponen utamanya aja, selain VGA. Jadi per tanggal hari ini Agustus 2021 tanggal 10. Jadi mainboardnya ini kembali main 450 Pro 1,35. Ya cari-carilah deh toko hijau atau di toko merah, toko kuning. Prosesornya aku pakai ini aja, DS prosesornya. Jadi yang terbaru itu kan yang 200 GB yang lamaan ya, ambil ini mungkin lebih banyak di pasaran. Anggap inilah, beda-beda dikit artinya. Karena aku udah coba ini yang 200 GB, belum aku coba. Jadi aku bilang pengalaman ya, coba ini 1250, RAM-nya ada 300.000 tapi bukan merek ini sih, bukan merek ini ya. Ada merek apa itu, pokoknya 300 ribuan, bawah 300 lagi harganya. Main lah tuh, bisa dipakai. RAM kan garansi seumur hidup, nggak masalah pakai yang apanya. Terus PSU-nya, PSU yang Sigmatech Minotaur. Ternyata ini full modular 850 watt. Ini yang paling mahal, harga komponennya 1690 aku lihat-lihat di pasaran. Jadi total semua komponen yang besar-besar ya 4.590.000. Kalau yang ini hitung sendiri lah, nanti cari-cari. Ini kok 100 ribuan kayak. Jadi kalau 6 ya kali 6. Terus ini alah cari sendiri lah, sekitar 50.000 kali 6 juga. Udah kayak gitulah. Jadi yang paling penting adalah komponen nah apa sih ini ya. Kamera bukan kamera HP ini. Paling penting ini part ini aja. Selain ini VGA komponen utama. Aduh, cari sendiri dah. Ya tahu rasa harganya. Beneran ini hobi sultan. Profit nggak profit hitungnya sendiri lah. Sampai ketemu lain waktu.